Permasalahan kelistrikan di Provinsi Maluku terus menjadi perhatian DPRD Maluku melalui Komisi 2. Atas dasar permasalahan tersebut, Komisi 2 melakukan rapat koordinasi dengan pihak PT PLN Wilayah 9 Maluku Utara untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi, berlangsung di ruang rapat Komisi 2 DPRD Maluku pada Selasa 24 Agustus 2021. Usai pelaksanaan rapat tersebut, Ketua Komisi 2 DPRD Maluku Saudah Tuan Kota Ted Hall kepada tim Diskominfo menjelaskan bahwa rapat yang dilaksanakan selama 2 hari ini adalah untuk membahas permasalahan kelistrikan yang ada di Maluku. Untuk wilayah Maluku saja, dirinya menjelaskan ada 53 titik yang belum teraliri listrik dan yang baru rampung diselesaikan hanya 16 titik saja. Ia menambahkan permasalahan kelistrikan itu salah satunya menimpa masyarakat Pasir Putih di Kepulauan Buru, di mana ada 578 kepala keluarga yang rumahnya belum dapat teraliri listrik. Oleh karena itu, yang menjadi catatan penting bagi Komisi 2 kepada pihak PLN ialah memasukkan segala permasalahan dalam kebijakan perencanaan di tahun 2022 agar wilayah-wilayah yang dibahas dapat teraliri listrik seluruhnya. Rapat kerja dengan pendapat dengan pihak PT PLN terkait kelistrikan di Maluku. Hari ini kita tahu bahwa di Maluku ini ada 53 titik yang belum teraliri listrik. Ya. Yang baru diselesaikan dari 53 itu ada 16 titik yang baru selesai. Masih kurang, kalau dari 16 titik itu berarti masih kurang 40 sekian titik lagi yang harus diselesaikan oleh PT PLN. Terkendalanya adalah pemotongan anggaran yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Dengan regulasi juga yang dibuat di pusat yang menghendaki negara PT PLN harus memakai gas. Namun ada kekhususan bagi Maluku, yaitu bisa memakai diesel. Itu ialah yang dikoordinasikan oleh Pak Gubernur bersama Menteri SDM. Mudah-mudahan PLN bisa melakukan ini dan bekerjasama dengan pemerintah daerah. Yang tadi menjadi rapat itu karena ada adik-adik dari HMI Pasir Putih yang jumlahnya kurang lebih 578 kakak. Ya, 578 kakak itu sekitar kurang lebih ada 1000-an lebih lah, 2000-an lebih yang sampai saat ini belum mendapatkan listrik. Menjadi tuntutan dan harapan sehingga penekanan tadi kepada pihak PLN di dalam kebijakan pada 2022 itu mereka masuk dalam perencanaan listrik menyala di 2022 sehingga keinginan masyarakat melalui adik-adik HMI tadi itu bisa terrealisasi. Jadi bukan HMI saya, bukan buruh saja ya, Maluku saya hampir sebagian besar belum teraliri listrik secara baik. Perlahan-lahan kita menata untuk Maluku bisa teraliri. Jadi ini perlu kerjasama, bukan saja pihak PLN, tapi pemerintah daerah juga harus berfokus pada tugas dan tupoksinya. Ya, Dinas SDM terus berkoordinasi, pemerintah daerah juga harus berkoordinasi kebutuhan Maluku ini seperti apa. Karena kita tahu bahwa kita punya daerah ini sulit untuk membangun listrik, sangat sulit sekali karena ada pegunungan, ada pulau-pulau yang sulit dijangkau dengan baik. 76 tahun Indonesia merdeka ini daerah-daerah belum merasakan listrik dengan baik. Mudah-mudahan ada kebijakan dari pemerintah pusat berbaik hati untuk terus memperhatikan Maluku. Ya, kemarin 60 megawatt itu hanya difokuskan pada Kota Ambon. Yang kemarin ada bantuan pemerintah pusat 60 megawatt itu hanya bisa mengaliri Kota Ambon dan sekitarnya. Sehingga daerah-daerah lain yang membutuhkan diesel ini itu harus ada kebijakan lagi, entah itu pengadaan dari pihak PT PLN ataupun pengadaan dari pemerintah daerah. Ini ya kerjasama. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan di sore hari ini.